Oke, sebelum adanya Satgas ini, apakah Mbak ya, nggak pernah mendampingi korban kekerasan seksual? pernah nggak mendampingi korban kekerasan seksual? Pernah misalnya mendengar curhatan teman-temannya atau yang mengalami misalnya di kampus yang dibully sama teman-temannya, itu nggak pernah dilakukan? Untuk mendampingi saya belum, secara spesifik belum, tapi pernah sih lihat sebagai saksi dulu di SMP. Mungkin saya bisa bilang pernah, tapi tidak yang kekerasan seksual yang parah mungkin, Pak ya, mungkin bisa di masuk keluarga juga karena kekerasan seksual. Dia dilecehkan oleh temannya. tapi dalam artian menemukan kasusnya atau melihat kasusnya pernah. Ada sekitar membantu dan mendampingi secara spesifik. Belum pernah di luar kampus, di dalam kampus Di luar maupun di dalam kampus tidak pernah. tidak pernah mendampingi. Kekerasan seksual. Tidak sampai kesentuhan mendekat orang tua, cuma lewat pas dia lewat rumahnya didiamkan sama orang yang lebih tua dari dia, kan dibilang gitu. Nah akhirnya dari situ kan dia cerita sama saya gimana caranya biar saya nggak lewat sana gitu, tapi jalan satu-satunya ke sekolahnya. Nggak pernah. Sebagai saksi kita sih dimintai keterangan bagaimana terjadinya hal tersebut. Terus itu aja sih. Pernah dilakukan? Tidak pernah orang. Tidak pernah sama sekali mendampingi korban, atau mungkin pernah menjadi korban. Pernah. Mungkin dibully sama teman-temannya atau menjadi pelaku mungkin. Sama-sama takut, akhirnya ya saya dengarkan aja gitu. Kalau memang dia nelpon ataupun apa mau ditemenin berangkat sekolah atau pulang sekolah, ya saya aman. Caranya dan Anda akan mengalami dia melewati jalan itu. Iya. Walaupun beda arah gitu kan, rumah saya ke timur, dia ke barat. Dari mahasiswa yang merasa diganggu oleh mahasiswa yang lain, yang merasa tidak nyaman. Memang sebenarnya jarang ada yang mau suka sama saya. gitu. Saya tidak tahu apakah dia mungkin ya namanya masih di fase remaja, mungkin kita bisa bilang, jadinya ada kesalahpahaman tentang saling merebut pacar lah atau sebagian gitu, dikira deket lah sama pacarnya dan lain-lain yang mengakibatkan ya saling konflik lah gitu. Tapi ya sebisa mungkin kita damaikan saja gitu. Gimana caranya Anda menyelesaikan kekerasan? Untuk menyelesaikannya pertama kita secara keluarga dulu. Setelah itu tidak menemukan titik temu, baru kita laporkan ke apa istilahnya DP3 KB kayaknya itu, DP3 KB di Lombok Timur. Saja. Tidak sih, lebih memberikan saran aja ke mahasiswinya dengan lebih pertama untuk menjaga diri, kemudian berpakaian mungkin yang lebih rapi, tidak memancing perhatian lawan jenis seperti itu. Karena kita belum berakhir cara memanggil, kita belum ada menindaklanjuti hal negatif dalam pikiran kita itu adalah memang benar dengan cara olahraga itu sangat-sangat betul sekali. Kalau di lingkungan saya yang laki-laki, kalau perempuan saya belum masuk di dunia yang perempuan, dan saya selalu memberikan arahan itu pada teman-teman pada saat setelah saya nikah. Oh, caranya seperti ini, harus memperbanyak olahraga. Itu memang salah satu cara untuk menghilangkan hal seperti itu. Pernah mengikuti organisasi di luar maupun di dalam kampus yang tentang kekerasan seksual, gender, ataupun disabilitas? untuk organisasi sepertinya belum. Organisasi di kampus juga
untuk yang spesifik itu saya belum organisasi ya spesifik ke kekerasan seksual. Iya. Pernah nggak melakukan kajian tentang kekerasan seksual? Untuk kajian kekerasan seksual pernah saya laksanakan itu ya melakukan riset mandiri lah gitu tentang bagaimana kekerasan seksual di lingkungan kampus. Itu dipublikasikan. Untuk sementara karena ini baru awal berarti belum dipublikasikan. Soalnya saya akan komunikasikan Ya sebenarnya pernah, kebetulan setiap saya masuk itu karena banyak sekali sekarang itu bahkan tingkat mahasiswa yang banyak tidak mengetahui apalagi gender Bu ya. Rata-rata mahasiswa itu apalagi yang khususnya pondok karena kerjasama kampus kita kan sudah pernah kerjasama dulu sama di pondok. Nah mereka tuh banyak yang hanya mengetahui bahwa gender itu hanya 2 gitu. Lebih ke menjelaskan mungkin baru belajar soalnya Selama ini saya belum pernah mengikuti hal itu. Seperti saya katakan dari awal, yang formal, artinya itu kan organisasi itu kan formal sekali. Itu saya tidak pernah melakukan hal itu, tidak pernah mengikuti hal itu. Tapi sering sekali kita mengikuti atau mengadakan pembicaraan, diskusi-diskusi di luar yang non formal gitu, yang non formal. Pernah kita lakukan hal itu dengan teman-teman yang notabennya adalah orang-orang yang memiliki wawasan terkait dengan kekerasan secara umumnya, entah itu kekerasan seksual, kekerasan fisik dan lain sebagainya. Artinya bagaimana caranya kita tidak terjadi hal itu di kalangan, terutama di kalangan sekolah, di kalangan anak-anak. Itu pernah kita lakukan diskusi di yang non formal. Nah, kalau untuk organisasi sendiri yang resminya itu masih belum, karena memang kampus sendiri kan kampus kita sendiri masih belum ada wadah untuk hal tersebut gitu. Jadinya kalau ada kasus pun itu masih di wadah internal saja. Jadinya masih diselesaikan dengan kekeluargaan saja. Jadinya saya masih belum ada untuk mengikuti organisasi tersebut. Oh, berarti baru pertama kali ya Bu Pia? Ya, baru pertama kali ini. Jadi untuk ikut ini dan ada wadah satgas seperti ini itu baru pertama kali. Mbak Yuniati menunjukkan minat dan kemampuan untuk kerjasama sebagai tim dalam melakukan pencegahan dan penanganan kekerasan seksual di lingkungan ini. Alasannya? Saya perempuan ya yang jadi korban. Dan apakah Anda menunjukkan minat dan kemampuan untuk bekerja sama sebagai tim dalam melakukan pencegahan dan penanganan kekerasan seksual di perguruan tinggi? Saat ini bisa aja. Bisa kenapa? Bisa Alasannya? untuk join. Ya, alasannya? Karena saya juga masih belum terlalu masalah pencegahannya itu kayak gimana, maksudnya penanganan kekerasan seksual itu masih bingung Bu. Jadi untuk lebih ini aja untuk nambah pengetahuan. Ibu Epi, apakah Ibu pernah terbukti melakukan kekerasan, masuk kekerasan seksual? Alasannya? Kenapa? Karena isu tentang kekerasan seksual ini saat ini sedang marak-maraknya karena pengaruh dari media yang saat ini itu kekerasan seksual itu cenderung banyak terjadi di kalangan pemuda sekarang, apalagi di lingkungan kampus. Kalau itu tidak ada, Ibu. Alhamdulillah untuk catatan kekerasan atau catatan seksual dan lain-lain itu masih belum ada. Track record. Ya, track recordnya masih bersih lah ya. Ya untuk di tingkat itu masih bersih. Negatif itu saya tidak pernah, gitu. Tapi seperti saya bilang tadi, kekerasan seperti apa mungkin
seperti apa. Tapi saya akui saya tidak pernah gitu kan, saya orangnya murni-murni saja lah gitu kan. Gitu. Berarti Bapak mengakui kalau tidak pernah melakukan kekerasan? Tidak pernah, ya, tidak pernah melakukan kekerasan seksual. Kalau pribadi nggak pernah Mengalami kekerasan seksual sebagai pelaku ya. Nggak pernah maksudnya. Kalau kekerasan, Kekerasan juga nggak pernah. kekerasan dan kekerasan seksual nggak pernah Pak ya? Nyubit-nyubit mahasiswa, nyolek-nyolek, sesama jenis maksudnya. Tapi itu juga bisa kekerasan seksual, walaupun sesama jenis. Tapi bercanda aja atau gimana? Canda. Dia keberatan tidak? Atau mungkin? Pemahaman kita terkait kekerasan seksual itu